balik lagi di sini di Lenika Channel. Di sini setelah sekian lama kita mau ngobrolin drama lagi ya. Iya, karena baru aja selesai kita tonton di tengah hiruk pikuk Kesibukan real life. Akhirnya selesai juga dan akhirnya bisa buat video ini. Kali ini dramanya judulnya My Lovely Liar. Jadi tokoh utama di drama ini diperanin sama Hwang Min Yoon sebagai Kim Do Ha, juga Kim Sung Jo. Terus ada Kim So Hyun sebagai Mok Sol Hee. Dan ada juga beberapa pemeran pendamping, contohnya Lee Si Woo sebagai Saon, So Ji Hoon sebagai Lee Kang Min, dan lainnya. akhirnya kita ngobrol drama ini karena dramanya keren banget ya, keren banget nggak? Keren banget, aku keren suka banget banget. karena dia tuh ceritanya nggak ngebosenin, alurnya tuh juga bagus, kisah percintaan mereka tuh juga yang nggak terlalu menye-menye, terus kisahnya di drama ini tuh banyak, jadi nggak cuma kisahnya dari pemeran utamanya aja, tapi ada kisah-kisah dari yang lain-lainnya juga ya, yang itu tuh bener-bener bagus. Jadi bukan yang kisah sekedar kisah aja, jadi emang bagus, kayak misalnya masalah si orang tua pemeran utama, terus kisahnya temen-temennya mereka, Ada juga masalah dari mantan pacarnya juga kan. mantan pacarnya. Pokoknya dia ini complicated ceritanya, tapi dikemasnya itu bener-bener simple, rapi. Jadi kita ngikutinnya tuh kayak ngalir aja gitu loh, sampai selesai itu nggak kerasa. Nontonnya Tiba-tiba nggak udah kerasa. ending aja gitu. Iya. Jadi Mok Sol Hee yang diperanin sama Kim So Hyun ini memiliki kemampuan kayak supranatural gitu, berupa dapat ngedeteksi kebohongan seseorang. Jadi aku sukanya tuh di sini tuh Mok Sol Hee tuh memanfaatkan kemampuannya dia gitu loh. Itu keren banget loh, seandainya emang bener ada kemampuan kayak gitu tuh, wah mungkin Kalau aku sih ya, kalau aku bakalan langsung daftar jadi detektif. iya. Terus kalau punya pacar enak ya, dia nggak mungkin bohong, pokoknya pasti jujur terus. Kalau bohong putus aja langsung ya. Tapi sayangnya di sini tuh dia juga bilang kalau dia tuh nggak terlalu suka sama kemampuannya ini. Iya, kayak misalnya ada orang itu berbohong karena emang untuk sesuatu, misalnya untuk surprise gitu kan, atau enggak emang orang ini berbohong untuk kebaikan. Makanya waktu ada kan scene yang dia itu di rumah makan, terus ada ibu-ibu sama anaknya lagi makan. Nah, mereka ini pesen cuma satu piring ya, pesen satu piring, terus anaknya ini makan, ibunya bilang, "Udah kamu makan aja nak, ibu udah kenyang," kayak gitu kan. Terus dia mendengar kebohongan itu, jadi kebohongannya tuh nggak cuma kayak nggak bersifat negatif ya, jadi tuh kayak ada kebohongan yang emang sifatnya emang positif, emang dia tuh emang ngelakuin kebohongan itu demi kebaikan, buat kebaikan si anak itu. Terus aku seneng sih sama perannya Mbak Sol Hee di sini. Dia tuh kan orangnya sat-set gitu loh, dia tuh modelnya itu, terus nggak yang menye-menye gitu kan modelnya. Karakternya dia di sini tuh kayak tegas gitu loh orangnya tuh. Jadi enggak, iya, oke gitu loh pokoknya. Jadi aku suka banget sama perannya Mbak Sol Hee-nya dia di sini tuh. Iya, mungkin dia nggak suka sama kemampuannya tuh salah satunya karena kemampuannya dia ini tuh yang bikin hubungannya sebelumnya itu juga Sama ya pacarnya kan. itu ya, jadi ternyata nggak bohong, maksudnya bohongnya tuh ya karena tadi demi kebaikan tadi Terus itu. sama keluarganya juga, jadinya kan kayak seakan-akan dia nggak percaya sama keluarganya gitu kan, yang membuat ibunya tuh menyalahkan dia atas kemampuannya gitu. Iya, jadi seakan-akan tuh dengan kemampuan itu tuh dia tuh tahu segalanya, dan itu tuh bikin dia tersiksa gitu. Harusnya dia tuh nggak usah tahu kayak gini, tapi karena kemampuannya jadi kayak ngejudge orang kayak gitu kan. Padahal tuh sebenarnya itu nggak kayak gitu loh ya. Iya. Makanya akhirnya dibilang kita tuh percaya aja deh sama apa yang ada di dalam hati kita. Jadi bukan karena apa yang didengar sama orang tuh. Jadi percaya aja sama apa yang kita pikirkan gitu aja, apa yang kita percaya, apa yang kita yakini gitu. Untuk pemeran utama cowoknya nih ada Hwang Min Yoon sebagai Kim Do Ha. Jadi dia itu di sini seorang laki-laki yang dia tuh profesinya tuh sebagai produser musik gitu, yang jenius banget tapi kepribadiannya tertutup. Karena sesuatu ya, dia kenapa jadi pendiam, terus kan dia di sini tuh
kemana-mana pakai masker kan. Mm-mm. Jadi si Mas Doha ini dia itu kan sebagai produser ya. Iya, dia produser musik. Uh-uh. Jadi dia tuh yang bikinin musik gitu loh. Dia bekerja di J Entertainment namanya. Uh-uh. Terus dia punya bosnya ini namanya siapa? Dukchan. Nah, bosnya ini juga temennya dia. Jadi kepribadian tertutupnya dia itu karena trauma masa lalu ya. Dan traumanya ini tuh yang tahu cuman dia, keluarganya, sama CEO dan juga artis yang musiknya tuh emang dia yang bikin. Iya, jadi dia tuh bikin musik untuk si artis itu namanya siapa? Shawn. Namanya Shawn. Terus jadi yang tahu tuh mereka itu aja. Kenapa kok dia itu takut sama orang, terus kemana-mana pakai masker. Jadi cuman sekelilingnya dia aja yang tahu kenapa masalahnya. Di sini kita mau ceritain kisah keduanya ini bisa ketemu ya. Ketemu sama Solhi yang dia punya kemampuan tadi itu. Jadi Solhi ini tuh sebenarnya nyembunyiin kemampuannya juga kan ya, karena dia tuh takut kalau orang tahu tuh jadi kayak takut gitu loh sama nggak mau berteman sama dia gitu kan. Jadi dia nyembunyiin ini dengan kedok kalau dia tuh dukun gitu kan. Jadi yang orang-orang dibantu tuh roh kebenaran. Orang-orang tuh kenalnya dia kan sebagai kayak dukun gitu kan. Dan terus Solhi ini akhirnya tuh ketemu sama si Doha ini. Dan Doha ini tahu gitu loh, pada akhirnya tahu kalau Solhi ini ternyata punya kemampuan kayak gitu. Cuman ya Dohanya ya udah sih, itu kan kemampuan kamu, maksudnya itu hal spesial yang ada di kamu gitu loh. Jadi ada momen dimana Solhi ini akhirnya bisa ngedenger kebohongan dari Doha. Jadi pas itu kan si Dohanya ini ngejar Sayon kan, karena dia tuh kayak ngerasa masa lalunya itu keulang gitu loh. Iya, karena yang Shawn mau bunuh diri itu kan. Sebenarnya sih bukan bunuh diri ya sebenarnya. Shawn ini ngancem kan, ngancem Doha karena Shawn ini suka sama Doha. Dan dia tahu kelemahannya Doha itu apa. Makanya kalau nanti Shawn ngelakuin ini, Doha pasti datang karena selama ini kayak dicuekin gitu ya. Di situ tuh dia sempat ngigau gitu kan. Dia bilang kalau aku bukan pembunuhnya. Iya. Berawal dari situ, aku bukan pembunuhnya. Terus si Solhi udah langsung teng gitu. Jadi kayaknya tuh kalau ngedenger ada orang bohong tuh bunyinya gini, teng kayak gitu loh ya. Emang kayak gitu. Dan dia tuh juga kayak, loh, emang orang ini bunuh siapa gitu kan. Soalnya sebelum-sebelumnya juga dia nggak pernah ngedenger gitu loh kalau si Doha ini bohong gitu. Karena nggak pernah ada suara tangnya tuh, nggak ada suaranya. Nah, terus kalinya dia denger tuh kok kata-kata itu gitu kan. Kenapa kata-kata itu aku bukan yang bunuh dia yang muncul. Nah dari situlah kisah mereka tuh mulai dimulai. Ya berawal dari kata-kata itu terus akhirnya berlanjut. Jadi kenapa si Doha ini bisa ngigau, dia bilang aku bukan pembunuhnya. Jadi kita flashback ke masa lalunya si Doha tadi ini ya. Jadi sebenarnya tuh si Solhi sama si Doha ini mereka tuh pernah ketemu sekitar 5 tahun yang lalu gitu kan. Sebelum mereka ketemu di tempat yang baru. Jadi Doha ini pindah ke tempat yang baru karena masa lalunya itu. Jadi ternyata si Doha ini punya mantan ya di desanya dia yang dulu itu. Dia tuh punya mantan. Nah, mantannya ini mati gitu ya. Mereka tuh berantem ya kan. Singkatnya tuh cerita ini belum sampai panjang ya. Jadi ceritanya mereka tuh berantem, terus habis itu berantem di pantai, terus Dohanya pergi. Terus ada berita kalau si mantannya tadi ini meninggal gitu kan. Sebelumnya juga mantannya ini si Om Ji ini juga sempat ngancem Doha. Jadi dia tuh ngancem dengan apa? Aku bakal ngelukain diri aku gitu loh. Tapi karena saking marahnya kan si Doha ini, ya udah lakuin aja gitu. Si mantannya bilang gini, aku bakal mati. Terus Doha bilang gini, ya udah mati aja gitu kan kata dia kan. Ya udah mati aja. Akhirnya terus Doha tuh pergi kan. Doha tuh pergi nggak noleh ke belakang. Waktu dipanggil ya sama si mantannya, tapi si Doha ini nggak noleh ke belakang. Terus habis itu udah nggak tahu wes kabarnya si mantan tadi ini gimana, sampai ada berita kalau si mantannya ini meninggal. Bukan beritanya tuh ini sih, ada cewek hilang. Dan selama 5 tahun ini nggak ketemu dia nih kemana, dia kalau meninggal tuh dikubur kemana. Cuman ditemuin sendalnya aja kan di pantai. Iya, jadi seakan-akan tuh kayak
itu tuh bunuh diri gitu loh. Tapi kamu ini nggak sih, aku waktu ngeliat ini ya, waktu ke flashback yang di akhir-akhir episode kan, ke flashback tentang pacaran mereka gitu ya. Aku tuh sebenarnya tuh sedikit kayak risih banget. Jadi si mantannya tuh posesif banget ya, tipe cewek Iya. yang posesif banget sama pacarnya. Jadi kayak dia itu nggak boleh, temennya ini si cowoknya si Doha ini, dia tuh nggak boleh ketemu sama cewek lain, dia tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, pokoknya sampai dia tuh mau kuliah. Itu tuh berantemnya tuh gara-gara si Doa ini mau pergi kuliah, nggak boleh balik ya Karena sama emang dia kuliahnya kan nggak di situ kan ya. kuliah tuh nggak di desa, itu kayak ke kota gitu kan dia. Kayak intinya tuh kamu Mm-mm. harus sama aku gitu Iya, loh. dia tuh maunya itu si ceweknya tuh pokoknya Doha apa-apa tuh Doha. Di situ tuh aku tuh kayak, ih ya ampun ngeri banget ya orang-orang yang posesif kayak gini tuh, serem banget loh sumpah. Tapi emang di kehidupan nyata itu emang orang-orang kayak gitu tuh emang ada, ya kan. Jadi sampai dia ngancam bunuh diri, dan emang kalau disuruh bunuh diri ya emang dia tuh kayak bakal ngelukain dirinya sendiri gitu loh demi Dan pacarnya itu. alasan Duha mau putus sama ceweknya ini kan juga karena keposesifannya dia itu Iya, kan. ya bayangin aja gitu loh, bayangin ngapa-ngapain nggak boleh. Terus sebenarnya Doha ini bukan cowok yang, kalau di situ ya Doanya bukan tipe cowok yang Buaya sana sini mau boy gitu sana kan. sini, selingkuh terus apa, dia tuh enggak, dia tuh loh padahal di ceritanya ini kan dia sampai seminggu sekali tuh dateng gitu kan Oh. ke ceweknya itu. Terus Tapi dia tuh kayak ngerasa kurang aja. iya, kayak ngerasa kurang. Makanya aku tuh di awal cerita ini tuh kayak, ah ya, ya jelas aja sih. Kalau jadi Doha pun juga pengen putus gitu kan Iya, rasanya. udah putus aja. Kayak apa-apa kan dilarang gitu. Kayak kita nggak bisa bebas gitu loh. Iya, kayak diatur. Jadi awalnya aku tuh mikirnya gitu loh, Len. Awalnya aku tuh mikirnya itu si cewek ini tuh nyebelin. Si Iya. mantannya ini nyebelin banget. Tapi di akhir cerita, ternyata kenapa sih cewek itu bisa kayak gitu? Tahu nggak yang kakaknya bilang, Iya, Doha adalah heeh, mimpimu. ya Doha Kan adalah awalnya mimpimu. tuh dia kan bilang kan, aku pengen kuliah gitu Dia udah kan. nabung itu kan, dia pengen ngikutin Doha buat Cuman uangnya kan emang udah diambil kan sama sama bapaknya itu, bapaknya. heeh. Tapi habis itu ini mungkin juga kesalahan omongannya si masnya juga ya. Masnya bilang kalau kamu nggak usah ngejar mimpi susah-susah gitu loh, Iya, Kak. mimpimu tuh Heeh. Doha gitu. Nah Mimpimu itu, cukup Doha aja. itu terakhir dibilang kayak gitu tuh, wah ini nih salah ini. Dan karena kematiannya si mantannya Doha ini, masnya tuh juga seakan-akan nih dia tuh jadi kayak psikopat gitu. Bukan Heeh. psikopat sih sebenarnya, dia cuma mau balas dendam gitu Iya. kan, karena emang apa, hari terakhir adiknya tuh emang ya emang sama Doha gitu loh. Heeh, Jadi jadi dia kayak seakan-akan tuh Doha nih yang salah. iya, jadi dia tuh mikirnya tuh adiknya tuh nggak mungkin lah bunuh diri gitu kan. Apalagi di sini kan Doha kan emang dibebasin dari hukuman kan, karena Mhm. emang nggak ada bukti gitu. Heeh, makanya kakaknya ini ngejar-ngejar Doha buat balas dendam, mau ngebunuh si Doha gitu kan. Karena kakaknya ini percaya kalau adiknya ini mati gara-gara si Doha. Nah, ini sih yang akhirnya kita nonton sampai akhir, sebenarnya siapa sih pembunuhnya itu? Dan di akhir tuh bener-bener nggak nyangka ternyata pembunuhnya itu. Dan balik lagi sih ini, Heeh. balik lagi di sini tuh Mbak Solhi itu juga nggak percaya. Jadi dia tuh ngeyakinin dirinya kalau dia tuh percaya gitu loh sama Doha, nggak mungkin ini cowok ngelakuin hal kayak gitu. Dia bilang ke Doha kalau aku percaya sama kamu, kamu nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Dan akhirnya mereka berdua apa, Kayak mencoba buat mencari gitu iya, loh, mencari mencari siapa siapa sih pelaku pembunuhnya ini. sebenarnya. Jadi setelah apa, karena apa, kasus itu tuh naik lagi kan gara-gara mayatnya ditemukan. Oh iya, benar-benar benar, heeh. Jadi mayatnya itu akhirnya ditemukan Di lah, belakang pantai itu ya, di di hutan-hutan. hutan. Kan nggak mungkin juga orang Doha kan ninggalin si mantannya aja di pantai kok. Heeh. Habis itu Kok udah tiba-tiba, pulang gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba ketemunya di belakang pantai gitu. Dia ngerasa kayak kok bisa gitu kan. Akhirnya dia tuh setelah sekian purnama dia punya tekad buat nyari pembunuh aslinya. Dia mau ngebersihin namanya dia gitu loh. Jadi setelah mantap buat nyari pembunuh aslinya ini, dia akhirnya balik lagi ke desa yang dulu ditempatin sama mantannya. Dia sempat nyurigain beberapa orang di sini, dan salah satunya tuh ayah
dari mantannya ini. Iya, aku juga curiga itu, sempet curiga. Tapi sebelum curiga sama ayahnya itu aku malah curiga sama ibunya loh. Tapi ternyata nggak nyambung curiga sama ibunya. Jadi ibunya tuh sebenarnya nutupin kasus ini tuh karena dia tuh seorang apa sih? Politikus ya. Seorang politikus, dia tuh nggak mau namanya tercoreng gitu aja sih menurutku. Iya, karena aku waktu itu ngecurigain dia tuh gara-gara dia bilang gini, enggak, tenang aja, nggak mungkin si anak ini tuh bakal ketemu, paling dia juga udah dimakan ikan-ikan di pantai, udah dimakan ikan-ikan gitu kan dia bilang. Dan ternyata emang bukan. Terus di sini Dohanya ini mencurigai ayahnya si mantannya ini karena mungkin alasannya dia karena ayahnya mantannya ini emang nggak baik gitu loh hubungannya sama Anaknya. si Om Ji ini. Nah, terus habis itu Doha datang kan ke warung si istrinya bapaknya tadi ini di pasar, terus si istrinya ini nggak mau ya ngasih tahu di mana si bapaknya ini tadi. Terus dia tuh ngelihat di tong sampah itu ada surat ini apa asuransi ya. Jadi dipikirnya itu dia tuh mikirnya tuh gini, kayaknya yang bunuh ini bapaknya, soalnya dia tuh kayaknya pengen nyairin asuransi kematian anaknya gitu kan. Dan akhirnya mereka tuh ketemu kan. Itu di sebuah kayak klub, bukan klub sih, kayak apa sih, tempat judi gitu ya. Tempat judi. Di sebuah tempat judi, dan ternyata tempat judi ini tuh yang ngelola tuh salah satu orang yang dulunya tuh pernah minta jasanya si Mbak Solhi. Iya, kliennya si Solhi. Jadi Solhi ini emang kerjanya tuh kayak ngedeteksi kebohongan kebohongannya orang-orang gitu. Dan awalnya tuh nggak bisa masuk kan, karena emang dia nggak dikenal gitu loh di situ. Tapi karena yang punya tempat ini tuh kenal tiba-tiba sama muncul Solhi, ya akhirnya mereka bisa masuk. Terus akhirnya ketemu sama si bapaknya Onji, siapa Onji? Si bapaknya itu. Onji. Sempat berantem. Sempat berantem tapi ternyata emang Doha akhirnya nemuin fakta kalau emang bukan bapaknya yang bunuh. Karena di situ bapaknya bilang aku nggak ngebunuh anaknya gitu kan. Terus si Solhi dengar, benar bapaknya jujur, dia emang nggak ngebunuh siapa anaknya. Oke. Dan bapaknya tuh bilang kalau orang yang selama ini sama Om Ji sama anaknya tuh selain si Doha tuh adiknya si CEO yang punya J Entertainment. Dan kebetulan adiknya tuh ada di situ. Oh iya, di klub itu kan. Nah, terus habis itu si kliennya Solhi yang tadi ini itu ini ya nolongin Solhi buat ngedapetin si adiknya bosnya tadi ini. Jadi dia ngebantuin Solhi buat tangkep ya. Jadi udah ketangkep kan si siapa yang dicari sama Doha sama Solhi tadi udah ketangkep, terus dijagain sama siapa bodyguardnya si bosnya tadi ini. Waktu disamperin sama Doha sama Solhi ternyata udah nggak ada. Dan pas ditanya semua yang mereka omong itu adalah bohong. Dan sekarang jadinya Mbak Solhi itu juga curiga sama seseorang. Jadi dari ternyata, sini tuh Mbak Solhi itu curiga siapa yang bisa ngebebasin orang ini. Tuh cuma ada satu orang gitu loh yang terlintas di pikirannya dia. Karena dia nyebutin uang yang banyak. Siapa yang punya uang yang banyak yang deket sama si adiknya ini? Siapa lagi kalau bukan si siapa? Bosnya si CEO-nya J Entertainment tadi itu. Terus akhirnya kayak Solhi ini akhirnya dia tuh ngasih tahu Doha kalau aku tuh curiga sama Dukchan, sama CEO J Entertainment. Dan dia minta sama, ya bukan minta sih, akhirnya tuh Dohanya kan yang aku mau jadi klienmu gitu kan. Oh iya. Terus akhirnya mereka ketemu ya si Dukchannya sama si siapa? Doha tadi ini. Itu di situ tuh Dukchan bilang gini, adikku udah datang ke sana gitu loh untuk menyerahkan diri. Jadi di sini kan Solhinya kan udah curiga gitu sama Dukchan. Cuman Dohanya ini masih ragu. Doha tuh curiganya gara-gara kenapa Dukchan ini nyembunyiin kebohongan. Kan sebelumnya dia ditanya kan, kamu tahu adikmu nggak? Dukchannya ini bilang kalau dia nggak tahu, padahal aslinya dia tuh tahu disembunyiin di rumahnya. Iya, makanya kenapa gitu loh, dia tuh kok bohong nih kenapa sih gitu. Tapi setelah diberitahu kalau adikku nyerahin diri, akhirnya Dohanya tuh kayak ya udah sih, emang kamu tuh emang kamu gitu, emang kamu tuh emang orang yang bisa aku percaya gitu loh intinya. Jadi akhirnya hubungan mereka baik lagi kan di situ. Cuman Mbak Solhinya ini tetap
nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin, soalnya dia udah curiga sama Dukcannya ini. Tapi polisinya itu juga ini ya, mantannya si Sol itu juga curiga, masa sih segampang itu gitu loh, kayak menyerahkan diri. Makanya polisinya ini kan juga nyari ini cincinnya ini dibuat di mana, siapa yang buat, ukurannya berapa. Dan ada beberapa keterangan yang emang nggak sama gitu loh. Iya, terus Yang makanya polisinya manggil Solhi itu kan buat ketemu sama adiknya Dukcan. iya adiknya, itu maksudku, mau ketemu sama si adiknya si Dukcannya itu. Sampai akhirnya Solhi ini nemuin informasi kalau bukti yang selama ini dicari sama polisi itu ada di kantornya Dukcan, DJ Entertainment. Iya, dan ternyata tuh pembunuhnya tuh ya kakaknya itu. Ya ampun. Si Dukcannya ini jadi sahabat dari Doha. Iya. Dan kalau kalian tahu tuh alasan kenapa dia ngebunuhnya tuh sebenarnya tuh nggak niat ngebunuh ya si Dukcannya ini ya. Nggak sengaja, lebih ke nggak sengaja gitu loh. Karena mungkin dia waktu itu emang emosi gitu kan. Nggak kebayang, aku dari episode 1 sampai ini terungkap tuh nggak pernah bayangin kalau ternyata tuh alasannya tuh itu gitu loh. Alasannya, dan ini tuh LGBT tit. Dan ternyata Dukcannya ini sukanya sama si Doha, ya ampun. Awalnya si Solhin itu ngiranya kalau Dukcan itu sukanya sama si Ongji, mantannya dia Doha marah itu. gitu kan karena Ongjinya lebih milih Doha. Ternyata bukan, ternyata malah suka sama Dohanya. Jadi dia bikin cincin tuh ya biar bisa kembaran sama si Doha. Mantannya si Doha ini tahu ya kalau si Dukcan ini dari dulu emang suka sama Doha. Si Doha. Dia cuma ngingetin aja sih, kamu kayaknya harus berhenti, Doha nggak bakalan suka gitu sama kamu. Marah kan si Dukcan. Akhirnya diseret dibawa ke belakang hutan itu. Sebenarnya nggak sengaja, dia cuma mau si pacarnya Doha ini, kamu sebaiknya tutup mulut gitu loh. Satu lagi yang akhirnya aku tuh nggak jadi ngejudge si mantannya ini, nyebelin kan dia emang posesif ya, terus habis itu ternyata dia yang dari kakaknya itu akhirnya dia punya mindset kayak gitu, terus habis itu ternyata yang di pantai yang dia mau ngirim pesan itu dia tuh bilang dia tuh pengen Doha itu hidup bahagia gitu, dia mendoakan Doha itu yang terbaik. Terus sama aku tuh suka sama bagian yang ini, sebenarnya aku sedih banget tuh kenapa Solhi putus sama mantannya, kenapa nggak sama polisinya itu aja. aku nangis loh waktu yang si siapa namanya, ya nggak nangis sampai itu nggak, cuman kayak tes gitu waktu si polisinya ini pamitan sama si itu. Ya kita nggak bakalan ketemu lagi itu kan. Itu ya ampun, itu sedihnya. Jadi alasan putusnya itu sebenarnya tuh nggak bisa diterima juga. Jadi kan Mbak Solhi ini kan bisa ngedeteksi kebohongan. Jadi pas mantannya ini mungkin bilang kalau aku sibuk, aku apa atau anu gitu tuh, dia kan ngedengernya kan sebagai kebohongan gitu kan. Tapi ya sebenarnya itu juga buat kebaikan juga. Iya, makanya ya kan? itu dia Jadi tuh ternyata si mantannya ini sakit gitu. Iya. Dia cuma nggak mau Solhinya ini tahu aja gitu. Dia tuh nggak pengen Sol itu sedih gitu. Cuman ada miskomunikasi kan di antara mereka. Terus karena emang dirahasiain sama si mantannya itu, terus Solhinya mendeteksi sebagai kebohongan, dia marah. Terus pacarnya dia ini nggak bermaksud bohong karena nggak pengen Solhinya sedih, terus akhirnya mereka putus. Terus ketemu lagi, terus diajak balikan nggak mau, pacaran sama Doha. Kamu kalau jadi Solhi kamu pilih siapa? Aku pilih anu deh kayaknya, mantannya. Kamu pilih mantannya, aku pilih dua-duanya kalau bisa. Ganteng-ganteng banget sih ya, dua-duanya ganteng banget. Di sini yang waktu itu dia dengar kebohongan dari Doha yang aku bukan pembunuhnya, itu ternyata karena dia ngedengarnya sebagai kebohongan kan. Cuman dia ngedengar itu sebagai kebohongan tuh karena Dohanya ini emang ngerasa bersalah gitu loh. Karena waktu itu yang pas yang tadi kita bahas, mantannya Doha ini bilang kalau kamu pergi aku bakalan nyakitin diri aku. Nah di situ Doha bilang kalau ya udah mati aja gitu kan. Dia ngerasa bersalahnya pasti gara-gara itu. Jadinya akhirnya Solhinya ngedeteksinya emang sebagai kebohongan gitu. Pas Doha bilang aku
bunuh dia. Wah, sumpah ini keren banget ceritanya. Jadi emang ada, ya nggak semua kebohongan itu negatif ya, nggak semua kebohongan itu jahat. Jadi emang yakinin aja apa yang kalian yakinin, dengarkan apa kata hati gitu kan. Gerusak-gerusuk gitu kan. Keren banget sih, bagus ceritanya, bagus banget. Dan aku sukanya tuh alurnya tuh tertata rapi gitu, dia maju kan. Tapi mudah-mudahan kita ngobrol ini ya, yang dengerin paham ya. Karena semoga tertata rapi juga gitu. Tapi kayaknya enggak deh. Oke. Jadi buat kalian yang belum nonton, wajib banget nonton drama ini. Karena ini bukan drama abal-abal yang kisah cintanya menye-menye, enggak. Jadi di drama ini banyak kisah yang kita mungkin nggak sebutin ya di video ini, kita nggak sebutin karena dari kisahnya orang tuanya Solhi sama itu juga tuh orang tuanya Solhi sama bapaknya Itu salah nanti paham aja biar mereka iya ya makanya itu kan nggak kita sebutin. Pokoknya banyak kisah di sini yang keren-keren banget. Jadi nggak cuma tentang kisah cintanya Solhi sama Doha, terus nggak cuma kisah cinta tentang siapa pembunuhnya, dan tapi kisahnya mereka di sekelilingnya mereka semuanya tuh bagus-bagus semua. Oke, jadi itu tadi guys ngobrol-ngobrol soal drama My Lovely Liar. Ini dramanya recommended banget sih buat kalian yang mau drama yang agak genre misteri gitu ya, yang mau mikir gitu loh, mikir siapa pembunuhnya. Iya, mikirnya nggak berat sih drama ini, nggak yang kayak drama gitu, nggak berat. Tapi bagus untuk dinikmatin karena wah bagus banget emang dramanya, kalian wajib nonton karena drama ini juga baru banget keluar kan ya. Sekitar tanggal 31 Juli atau pokoknya sekitar tanggal segitulah. Tapi mungkin udah banyak juga sih yang udah nonton dan kita juga baru sempat nontonnya baru-baru aja. Oke, mungkin ini aja ngobrol drama bareng kita. Untuk ngobrol drama selanjutnya kita masih belum tahu drama apa yang mau kita tonton. Kalian boleh komen kira-kira ada rekomendasi drama nggak menurut kolom kalian. komen. Silakan tulis di kolom komentar drama apa kira-kira yang bagus buat kita ngobrolin bareng lagi. Lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel kita biar nggak ketinggalan konten selanjutnya. Makasih buat supportnya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.